Shalom adik-adik, Shalom. apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, 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 yes. Kembali lagi di hari ini ada kakak dan abang guru sekolah minggu yang akan memandu ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama abang Adrian dan di sebelah kanan abang Kak Bintang, dan ada pemain musik Bang Samuel. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan duduk dengan tenang dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan persembahan kita. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua anak sekolah minggu, terlebih yang di rumah. Sekarang kita mau memuji memuliakan Tuhan. Sudah semangat semua ya? Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita mau berdoa, tutup mata dan angkat tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alapnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita mau bersama-sama mengucapkan titah Tuhan yang ke-7. Sama-sama kita mengucapkan titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sekarang kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan
Mari kita kembali bernyanyi, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan setinggi-tingginya lagi. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa masing-masing di dalam hati atau boleh bersama dengan orang tua. Silakan berdoa, dimulai. Dan mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita kembali bernyanyi, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca ayat bulanan kita. Silakan dibuka yang sudah bisa baca dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, Roh Matu Yesus. Roma tu Yesus, Roma tibu, BG hatana jangkon burju, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, manselas rohantai muse, molo ia siando sabe, sai Roma tu surgoi langsung nang madisi. Kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit
langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Aku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hari ini, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, dan juga sukacita, di mana Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami Tuhan semangat baru. Terlebih Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati semua anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Mari kita buka ya Alkitab kita, terlebih untuk anak-anak kami yang sudah bisa baca. Mari bersama-sama dengan Ina membaca, anak-anak kami dari rumah dan Ina di sini. Oke. Ya, kalau yang belum bisa baca boleh bersama dengan Mama Bapak ya. Kita baca firman Tuhan Kejadian pasal 41
sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesengsaraanku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang yang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih, pasti sering dengar tentang kisah Yusuf ya. Yusuf yang adalah seorang anak yang kala itu dibuang oleh abang-abangnya. Karena apa? Karena Yusuf menjadi kesayangan bapaknya. Siapa nama bapak Yusuf? Nama bapak Yusuf yaitu adalah Yakub. Dan nama bapaknya Yusuf adalah Yakub. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini adalah kesayangan dari orang tuanya. Siapa di sini sayang orang tuanya? Pasti semua sayang orang tua ya. Nah, namun yang terjadi kepada Yusuf, abang-abangnya karena cemburu kepada adiknya, lalu adiknya itu pertama mau direncanakan dibunuh. Tapi ada satu abang yang bilang, "Jangan, kita buang aja dia ke dalam sumur." Tiba-tiba ada yang lewat ya dari negeri asing, akhirnya dia dijual, "Ayo kita jual aja nih kita ini." Wah, jadi perjalanan Yusuf dibuang abangnya, dijual, dan sampailah dia ini sampai ke tanah negeri Mesir. Dan di negeri Mesir ini dia dipenjara ya. Ketika di penjara inilah, namun Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia anugerah. Anugerahnya apa? Yaitu mengerti tentang mimpi-mimpi ya. Dia mengerti maksud dari setiap mimpi-mimpi karena tidak semua orang yang bisa mengerti tentang mimpi-mimpi atau arti mimpi. Nah, ketika dia di penjara, dia ditemui oleh beberapa orang sebelum berjumpa dengan Raja Firaun, yaitu ya juru minuman dan juru roti, artinya adalah tukang
membuat roti. Nah, di sini dia jadi omongan bahwa Yusuf itu bisa menafsir mimpi. Akhirnya terdengarlah sampai kepada Raja Firaun, raja di Mesir kala itu. Nah, Yusuf dipanggil dan mengartikan arti mimpi Firaun. Saya akan membahas sedikit ya tentang mimpi Firaun. Kala itu Firaun bermimpi, ini agak sulit dimengerti oleh tafsir-tafsir mimpi kala itu. Yang pertama adalah dia bermimpi sapi, ya. Pasti sini semua tahu sapi ya. Bunyi sapi gimana? Gitu ya. Jadi dia bermimpi ada sapi yang gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Nah, sapi ini ketika dilihat, senang banget. Ada sapi gemuk dan sehat. Dan lambang untuk orang Mesir, sapi itu adalah lambang yang suci. Namun tidak berapa lama lagi dia bermimpi ada sapi yang kebalikannya. Sapi yang kurus yang tidak sehat. Dan tiba-tiba dia bermimpi lagi, yaitu ada sebatang gandum. Siapa yang tahu gandum? Gandum itu sama kayak padi gitu ya. Ini ada Inang punya yang sudah agak layu ya. Dan dari sebatang lalu dia tumbuh sangat subur dan ada bulir-bulirnya 7. Bulir-bulir itu yang kayak gini ya, nih yang kayak gini nih anak-anak. Nah, dua-duanya ya. Yang begini berisi ya. Dia berisi dan tentunya senang ya kalau kita melihat ada tanaman yang tumbuh subur dan dia berbuah. Namun setelah itu dia bermimpi lagi. Sebatang tumbuh gandum, tapi gandumnya gak lama dia kering gitu, kayak gini kering dan kurus, kerdil dan akhirnya mati. Nah, dipanggillah oleh Firaun semua penafsir mimpi, tapi tidak ada yang mengerti. Akhirnya Yusuf datang dan mengartikan, artinya adalah ada nanti tahun kemakmuran ya, 7 tahun, dan nanti setelah tahun kemakmuran ada lagi 7 tahun, yaitu kelaparan atau kesengsaraan. Dan ternyata yang ditafsirkan itu terjadi. Akhirnya disinilah Firaun mengangkat Yusuf menjadi kesayangannya, ya, yang tadinya di penjara lalu dia menjadi kesayangan dari penguasa. Dan bukan hanya itu ya, cincin dari Raja Firaun dikasih karena saking sukacitanya. Dan bukan hanya itu, Yusuf pun dipercayai untuk menjadi penguasa atau orang kepercayaan raja kala itu. Dari firman Tuhan saat ini mau diingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberi rancangan yang terbaik. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan membentuk kita untuk mencapai cita-cita dan masa depan kita yang baik. Kalau dari Yusuf pada saat ini dalam firman Tuhan dia mau menyatakan Tuhan menganugerahkan dia yaitu 2 orang anak ya. Kalau di sini dikatakan manisye, dia menyatakan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesengsaraanku dan kepada rumah bapakku. Artinya Tuhan memberikan penghiburan waktu dia sengsara. Dan dia juga menyatakan yaitu anaknya yang kedua pada saat ini dikatakan Efraim, yang artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, ini yang mau dikatakan, mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi hal-hal yang menjenuhkan, mengesalkan. Salah satunya mungkin karena pergumulan corona saat ini, ya nggak boleh kemana-mana, nggak bisa sekolah kayak dulu. Nah, namun hari ini firman Tuhan mau mengingatkan, mari kita seperti Yusuf. Walaupun situasi sulit, walaupun mungkin ada kawan-kawan yang nakal, kita punya kawan yang nakal, mungkin ada ya. Ada kawan-kawan yang suka isengin, mungkin ada ya. Ada mungkin di sini ada nggak yang suka berantem sama abang sama kakaknya? Mungkin ada ya. Tapi kita mau belajar dari Yusuf yang pertama, yaitu dia selalu mengandalkan Tuhan. Dimanapun, di kapanpun dia selalu mengandalkan Tuhan. Waktu dia di penjara, sebelum di penjara atau ditangkap, dan ketika dia mau menghadap Raja Firaun, dia berdoa. Dan karena itu mengandalkan Tuhan ya.
selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah dia selalu percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya adalah rancangan damai sejahtera. Dikatakan manusia merencanakan hal-hal buruk, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah kita diingatkan untuk giat berdoa dan memuji Tuhan. Inang yakin semua di sini giat berdoa, bangun tidur tadi semua pada berdoa ya. Sebelum makan juga kita berdoa. Belajar jangan lupa juga berdoa. Apapun yang kita mau lakukan harus berdoa. Memuji Tuhan. Nah, pasti juga di sini Inang yakin semua ketika bernyanyi semangat sekali memuji Tuhan. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, mengampuni dan tidak dendam. Hari ini tidak boleh lagi kalau ada yang tendang, jangan balas dendam. Kalau ada yang mukul, jangan balas mukul. Kalau ada yang nakalin kita, jangan dibalas. Jadi kita harus mengampuni. Dan yang kelima adalah kita mau belajar untuk saling mengasihi, ya. Tuhan senang dengan anak-anak yang mengasihi, mulai dari mengasihi orang tua dan juga teman-teman sekitar kita, ya. Inilah yang mau diingatkan, mari kita percaya dan yakin bahwa Tuhan telah merencanakan yang baik untuk anak-anak kami terkasih, mama bapak kita, keluarga-keluarga terkasih, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam kisah Yusuf, Engkau mau mengingatkan kami bahwa di dalam penderitaan Engkau selalu setia. Dan Tuhan, Engkau juga meyakinkan bahwa rancangan dalam hidup kami, Engkau telah merencanakan damai sejahtera. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kami kekuatan, sukacita, dan iman yang teguh untuk menjalani segala pergumulan kami. Begitu juga untuk anak-anak kami Tuhan, tambahkan kesehatan, kepintaran, dan juga bersama dengan orang tua kami, berkati lebih lagi Tuhan untuk setiap apapun yang dikerjakan. Berikan Tuhan kecukupan di dalam memenuhi segala keperluan pada saat ini. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita kembali bernyanyi dan memuji memuliakan Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk anak-anak kami tetap semangat, tetap sehat, dan juga sampai ketemu kembali. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 November, kami dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun dan mari kita bernyanyi bersama-sama untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu ucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik, selamat ulang tahun. Shalom adik-adik. Abang akan membacakan tugas dari Batita sampai Yohanes untuk tanggal 14 November 2021. Yang pertama, kelas Batita bernyanyi dengan judul Kasih Aja dan menghafal Amsal 1 ayat 7. Kelas Matius membuat gambar tangan dan di dalamnya dituliskan nama adik-adik dan menuliskan harapannya masing-masing. Kelas Markus membuat bingkai harapan dan di dalamnya dituliskan masa depan adik-adik Markus dan perilaku adik-adik Markus yang menggambarkan takut akan Tuhan dan meneladani Tuhan Yesus. Untuk kelas Lukas menceritakan tentang Yusuf dan memberi kesan-pesan yang diceritakan. Untuk kelas Yohanes menuliskan cerita tentang Yusuf serta menuliskan sudah dilakukan atau tidaknya. Itu saja, baik, terima kasih. Shalom. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman Tuhan ada di dalam hatiku. Alkitab yaitu bahasa, buka Alkitab yaitu bahasa. Firman Tuhan ada di situ, ada di langkahku, ada di hidupku, terus tumbuh di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, jadi ikutan firman Tuhan ada di situ, di hidupku, ada di hidupku, terus tumbuh di jiwaku. Berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, bercita-cita ya senantiasa senantiasa di dalam di dalam Tuhan. sekali lagi Saya Ji kukatakan bersukacita. bercita-cita ya. Amin. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Filipi 4 Filipi 4 ayat 4. ayat 4. Bersukacitalah senantiasa Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Sekali lagi Sekali lagi kukatakan kukatakan bersukacitalah. bersukacitalah kepada Tuhan. Dadah. Yeah, yeah.
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku.